Jadi ada cerita nih, Rasulullah sedang duduk berdua dengan Khadijah di sebuah malam ya, di depan teras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dalam kondisi dunia global saat sekarang ini sedang pandemi. Kita masih diberikan kesempatan untuk saling berjumpa walaupun secara virtual ya, untuk menerima ilmu-ilmu tambahan yang akan diberikan kepada anak-anak ustadz sekalian. Salawat bertangaikan salam ke baginda Rasulullah Muhammad SAW atas perjuangan Rasulullah SAW. Islam itu sampai kepada kita saat sekarang ini. Kata Rasulullah dalam hadisnya, orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Muhammad SAW dia tidak bersalawat. Ya, bayangin. Orang yang paling pelit itu bukan orang yang tidak mau ngeluarin hartanya, tidak mau mengeluarin tenaganya, tapi hanya sekedar tidak mau bersalawat ketika mendengar nama Muhammad SAW, itu tergolong orang-orang yang pelit. Di hadis lain kata Rasulullah adalah nanti ya. Jadi ada cerita nih, Rasulullah sedang duduk berdua dengan Khadijah ya, di sebuah malam ya, di depan teras. Ditemani sebuah lentera itu kalau bahasa kita itu kayak lampu corong ya, kayak lilin, seperti itu, lilin pada malam hari. Tiba-tiba lilinnya nggak sengaja jatuh karena malam itu bulan purnama, jadi terang sekali. Lalu Khadijah melihat dua hal yang terang pada malam itu. Yang pertama adalah bulan, ya. Yang kedua adalah wajahnya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Khadijah bertanya, ya Rasulullah, siapa nanti di yaumil akhir kelak nantinya yang tidak akan melihat wajahmu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, mereka yang ketika disebutkan namaku dia tidak bersalawat, mereka tidak bersalawat. Maka anak-anak ustadz sekalian ya, untuk menghindari diri kita dari pelit saja, kita perlu bersalawat. Dan ketika kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, rindu berjumpa dengan Rasulullah, maka bersalawatlah. Nah, anak-anak ustadz sekalian, hari ini kita akan membawa sebuah ayat ya, sebuah surah yang semuanya kita sudah hafal sebenarnya ya. Tadi ustadz sudah bacakan di mukadimah pertama, yaitu surat Al-Asr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh serta nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mari kita bedah satu persatu. Wal 'asr, demi masa. Allah berhak bersumpah ya, demi masa. Berarti Allah bersumpah di surah Al-Asr ini atas nama masa, atau bahasa kita adalah atas nama waktu. Kita semua ya, sebagai manusia tidak boleh bersumpah apapun itu selain nama Allah. Tapi Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya. Jadi waktu itu, karena waktu itu adalah ciptaan Allah, maka waktu itu juga disebut dengan makhluk Allah. Jadi
Allah bersumpah atas nama waktu. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Itu menandakan bahwasannya waktu itu sangatlah penting. Penting sekali untuk kita menjaga waktu. Untuk anak-anak ustadz yang sedang belajar saat sekarang ini, penting sekali bagi kita untuk menjaga waktu-waktu kita, terutama menjaga waktu-waktu sholat, terutama menjaga ketepatan waktu kita sholat pada tepat waktu, ya, membagi waktu kita untuk tilawah, membagi waktu kita untuk belajar. Karena pada zaman sekarang ini banyak anak-anak yang membuang-buang waktunya untuk hanya sekedar bermain game, hanya sekedar curcol, ya. Untuk yang perempuan tuh gosip lah, inilah itulah, ya. Banyak sekali manusia di dunia ini yang membuang waktunya, padahal Allah sudah menerangkan di surah Al-Asr itu, wal asr, demi masa, ya kan, bersumpah atas nama waktu, bahwasanya penting sekali waktu. Anak-anak ustadz yang sering ke sekolah terlambat, ini karena kita belum mementingkan waktu kita, belum memanajemen waktu kita, belum mengatur waktu kita secara baik, sehingga terjadi hal-hal seperti terlambat, nanti disuruh ngumpulin tugas, telat, lupa. Lupa itu bukan karena kita lupa, tapi karena kita tidak persiapkan, kita tidak catat, kita tidak atur waktunya, seperti itu. Jadi untuk anak-anak ustadz, wal asr, ya, demi masa, Allah bersumpah atas nama waktu, maka waktu itu sangat penting, ya. Mari sama-sama kita menjaga waktu kita, karena waktu itu cuma ada 3, dulu, sekarang, dan masa depan. Dulu sudah lewat, itu menjadi motivasi kita. Hal-hal yang menjadi sebuah kesalahan di waktu dulu, ya, menjadi sebuah evaluasi bagi kita, menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Karena alhamdulillahnya adalah Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat proses, ya. Proses dari dulu menjadi sekarang. Sekarang kita seperti apa? Sekarang kita sudah kelas 7, sudah kelas 8, sudah kelas 9, ya. Kita sudah mulai merencanakan untuk bagaimana masa depan kita, bagaimana kita mengatur waktu kita belajar untuk mencapai masa depan kita. Tuh, demi masa, ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya Allah mengatakan manusia itu dalam keadaan merugi. Rugi sekali kita ketika kita tidak mengatur waktu kita dengan baik, ya. Tapi dalam surah Al-Asr ini, ya, Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi illal ladina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mengingat dan mengingatkan, ya, nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi ada 4 golongan orang yang tidak rugi, kata Allah di surah Al-Asr ini. Pertama adalah orang yang beriman, ya. Beriman bagaimana? Dia yang sholat, dia yang ibadah, kemudian dia yang tilawah, kemudian berbakti kepada orang tua, ya, kemudian menuntut ilmu dengan baik, ya, berkata-kata baik, ya, kemudian berteman dengan baik, seperti itu. Kemudian dia yang melakukan amal soleh, ya kan, membantu orang tua, kemudian membantu yang lebih tua, kemudian bersama teman-teman nanti bergotong royong. Nah, itu baru beriman dan beramal soleh. Kemudian nasihat menasehati, ya. Kadang-kadang seperti ini anak-anak ustadz, sudah azan sholat zuhur, ini teman masih nggak mau pergi ke masjid. Kemudian kita sebagai temannya mengajak, hai fulan, hai akhi, yuk sholat zuhur ke masjid, yuk gitu. Percayalah anak-anak ustadz, ada itu nanti yang nolak, ngapain sih ke masjid, ntar aja gitu kan. Jadi itulah yang dimaksud dengan nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Dengan baik kita aja, jangan sampai, woi kau kalau nggak ke masjid awas kau ya. Enggak, tapi ayo kita ke masjid. Bahwasanya sholat itu adalah wajib. Yuk ke masjid yuk, seperti itu. Bagi yang perempuan, yuk sholat yuk, seperti itu. Walaupun sebenarnya yang perempuan, ya, dalam dunia pendidikan, ya, sesuai dengan perintah atau aturan-aturan yang berlaku di sekolah, yaitu ke masjid. Tapi seyogianya nanti, ya, wanita itu lebih baik sholat di rumah, seperti itu. Jadi anak-anak ustadz sekalian, silakan, ya,
Kalau anak-anak Ustadz tidak mau dalam keadaan rugi, maka ajaklah teman-teman, nasihati teman-teman dengan cara kebaikan dan kesabaran. Kesabaran maksudnya apa, Ustadz? Kesabaran adalah ketika teman-teman yang kita ajak tidak mau. Apa sih kau so alim banget gitu kan? Apa sih kok ngajak-ngajak? Sabar gitu kan. Sabar ngajaknya gitu. Yuklah, kau nih, yuklah sama-sama dosanya kita gitu. Yuklah, seperti itu. Sabar menasihati dalam kebenaran, sabar menasihati dalam kesabaran, seperti itu. Sehingga terjadi hubungan pertemanan yang baik. Tidak hanya sholat mungkin. Yuk habis sholat kita ngaji yuk, ngajain teman-teman. Kamu jangan ribut dong di kelas. Ini teman-teman kita lagi belajar, nasihatin dengan cara baik gitu. Kalau dia tetap ribut, sabar, nasihati lagi, sabar, nasihati lagi, seperti itu. Nah, begitulah kata Allah ya dalam surah Al-As ya. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Dalam surah Al-As ini, kalau kita bicara tentang ilmu manajemen, bahwasanya 4 hal itu baru namanya kita tidak rugi gitu. Jadi ketika kita mengerjakan 4 hal itu, kita baru tidak rugi. Jadi belum untung, gitulah bahasanya. Jadi sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali 4 sikap tadi ya, beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, seperti itu. Itu baru tidak rugi. Bagaimana kalau mau untung, Ustadz? Maka kerjakanlah secara konsisten, seperti itu. Konsisten itu apa, Ustadz? Kerjakan secara terus-menerus, seperti itu. Sholat jangan tinggal, tilawah jangan tinggal, atur waktunya. Biasanya habis maghrib oke, habis subuh oke, seperti itu. Kemudian apalagi? Ya, bantu orang tua oke, lanjut terus, seperti itu. Jangan menjadi orang-orang yang ini kayak sambalado gitu kan, cuman pedes di bibir aja, terus bilang enggak dimakan lagi, habis itu besoknya makan lagi gitu. Jadi jangan menjadi orang yang seperti itu ya. Jadi konsisten dalam melakukan ibadah ya, konsisten dalam melakukan hal-hal kebaikan, ngajak temen terus. Jangan jadi ku ajak kau nggak mau, habis itu udah gitu, enggak gitu. Itulah namanya berdakwah ya, mengajak temen dalam hal kebaikan ya. Sesungguhnya kalau anak-anak saya tahu, sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan ya sampai beliau wafat adalah berdakwah ya kan? Mulai dari diangkatnya jadi Rasul sampai wafatnya itu tetap berdakwah, seperti itu. Berdakwah itu apa artinya, Ustaz? Mengajak teman-teman kita pada arah yang lebih baik. Maka anak-anak Ustaz dalam melaksanakan perintah Allah surah Al-As ini, kita sudah termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW ya. Itu aja mungkin untuk tausiah singkat ya dari Ustadz terkait tafsir surat Al-As ya. Jadi makna dari yang terkandung dalam surah Al-As itu ya, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, bagaimana kita melaksanakannya dalam kehidupan kita ya, terkait surah Al-As ini, yaitu beriman kepada Allah ya. Jangan syirik itu bukan syirik kali ini enggak ya. Jadi jangan menduakan Allah ya, apakah itu dengan dukun dan lain sebagainya. Kemudian beramal solehlah, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.